Halo semuanya, hai. Video ini akan membahas tentang adjectives dan adverbs. Sebelumnya kita pahami dulu ya konsep dasar dari adjective dan adverbs. Adjective, kemudian adverbs. Nah, adjective itu adalah semua yang bisa modify noun. Sedangkan adverbs itu adalah semua yang bisa modify adjective, kemudian verbs, dan adverbs itu sendiri. Contohnya adjective tuh kayak gini. Beautiful lady. Nah, kalau adverbs, dia kan bisa modify adjective, verb, sama adverb sendiri. Contohnya kalau semisal dia bisa modify adjective tuh kayak gini. Semisal kita ambil kata beautiful. Very beautiful. Ini very beautiful. Beautiful ini kan sebagai adjective. Very-nya ini adalah sebagai adverb. Kemudian kalau verbs, dia contohnya seperti walk slowly. Nah, slowly-nya ini itu adalah adverb. Nah, kalau contoh adverb yang memodify adverb itu seperti very well explain. Semisal very ini memberi penjelasan kepada well, yang artinya dia memberikan penekanan, atau di sini dia very-nya itu fungsinya sebagai intensifier gitu. Very well explained. Nah, ini beberapa contoh konsep dasar dari adjective dan sama adverbs. Kemudian ada beberapa tipe dari adjective dan adverbs. Nah, untuk adjective, tipe yang pertama itu adalah adjective yang kuantitatif, yang mana dia itu menjelaskan tentang jumlah. Dia memberi informasi tentang jumlah sebuah noun. Contohnya seperti I have one shirt. Di sini adjektifnya adalah one. Karena apa? Karena one ini modify shirt yang merupakan sebuah noun. Modify itu tuh kayak memberikan informasi tentang sebuah noun itu, atau menjelaskan noun itu secara lebih detail kayak gitu. Jadi semisal kan kita punya noun semisal kita punya noun buku. Nah, ketika dia berdiri sendiri, dia itu belum termodify dengan apapun. Tapi kalau semisal dia udah kena modify sama termodify oleh adjective, semisal jadi science book. Nah, di sini dia memberikan informasi buku yang kayak gimana. Oh, buku sains. Jadi dia memberikan detail terhadap noun itu. Jadi modify itu kayak gitu. Kemudian tipe yang selanjutnya adalah adjective yang deskriptif. Nah, dia memberikan informasi tentang si noun itu. Jadi noun yang kayak gimana? Contohnya seperti the old shoes. Kalau sepatu yang tua. Dan selanjutnya ada demonstrative.
Nah, kalau demonstrative itu dia pointing atau menunjuk which one, noun mana yang dimaksud, kayak gitu. Contoh, this book is awesome. Yang menunjukkan demonstratifnya yang mana, yang this ini gitu. Jadi dia menunjukkan buku yang mana, buku yang ini. Jadi dia bisa menunjukkan atau pointing gitu ke which one yang dimaksud. Kemudian ada possessive. Nah, possessive itu adalah kepemilikan. Nah, jadi dia menunjukkan kepemilikan. Contoh, my black cat. Yang menunjukkan kepemilikannya di mana? Yang di sini. My, dia modify black cat gitu. Kemudian ada lagi yaitu interrogative. Yang mana dia menunjukkan pertanyaan. Whose pen is it? Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa satu buah noun dimodify oleh beberapa adjektif? Jawabannya bisa, tapi ada urutannya. Jadi nggak sembarangan ya. Urutan yang pertama adalah opinion. Selanjutnya size atau ukuran. Selanjutnya ada age atau umur. Selanjutnya ada shape. Kemudian ada color. Kemudian ada origin atau nationality atau asalnya ya. Baru kemudian ada material atau bahannya terbuat dari apa. Baru nih habis itu ada purpose. Contohnya kalau mau ini opinion dulu. Opinion itu yang kayak beautiful, ugly, kemudian awesome, kayak gitu. Kalau ini beautiful, big, rounded, black eyes. Oke. Yang pertama beautiful. Beautiful ini masuknya ke opinion. Baru habis itu big, ya kan? Big itu masuknya di size. Kemudian ada rounded. Rounded ini bentuknya masuk ke shape. Kemudian black ini ke warna, ya kan? Color. Baru setelah itu eyes-nya. Eyes-nya ini adalah noun yang dimodify oleh beberapa adjektif tadi. Kayak gitu. Kalau kita mau masukkan beberapa adjektif untuk modify satu buah noun. Nah, yang sekarang kita menuju ke beberapa tipe adverbs. Yang pertama ada adverbs of degree. Adverbs of degree ini menunjukkan intensitas. Beberapa contoh adverbsnya atau keterangannya adalah almost. Kemudian hardly. Kemudian ada nearly. Ada quiet. Ada so. Dan lain sebagainya. Kemudian ada adverbs of frequency.
Dari namanya aja udah kelihatan ya, dia masuknya ke frekuensi untuk menunjukkan keterangan tentang frekuensi. Beberapa contohnya adalah again, kemudian ada always, never, dan lain sebagainya. Kemudian ada adverb of manner atau cara. Nah, biasanya kalau adverb of manner itu ciri khasnya ada ketambahan li kayak gitu setelahnya. Jadi dia itu biasanya gabungan atau bentukan dari adjektif ditambahi dengan li. Contoh kayak passionately. Passionately ini kan bentukan dari passion. Passion itu kan sabar ya kan. Li ditambahi dengan li. Jadi dengan sabar. Kemudian contoh lagi, misal slowly. Slow itu kata adjektif juga, tambahan li. Jadi dengan pelan-pelan kayak gitu. Contoh lain, semisal neatly. Sama, neatly itu kan bentukan dari neat sama li. Jadi biasanya adverb of manner itu bentukan dari adjektif ketambahan sama li. Kemudian ada adverbs of place. Ini yang menunjukkan tempat ya. Kita udah bisa contoh rekan-rekan kalau yang ini contohnya seperti above, misal below, atau nama tempat juga bisa, here, dan lain sebagainya. Setelah itu ada adverb of time. Nah, kalau adverb of time itu sama, dia untuk menunjukkan waktu. Contohnya seperti now, later, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah pemahaman, saya sudah siapkan sebuah soal. Jadi kita akan lihat, kita bedah ininya, strukturnya. Jadi dia termasuk dalam adjektif atau adverb berdasarkan posisinya. Oke, di sini ada 3 buah kalimat simple. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat posisinya dan terka apakah ini adalah sebuah adjektif atau sebuah adverb. Oke. Nick had a bad experience at school. Kita bedah dari satu-satu ya. Nick sebagai subjek, had ini kata kerja ya. A bad experience. Oke, a bad experience at school. Di sini noun-nya itu kan kita bisa lihat noun-nya yang mana. Noun-nya yang experience. Nah, karena dia modify noun, bad ini modify noun, berarti dia adalah adjective. Ingat ya, adjective itu hanya bisa modify noun dan pronoun. Dia cuma bisa modify itu, nggak bisa modify adjective, adverb, atau bahkan verb. Dia nggak bisa. Kemudian yang kedua, Nini was able to meet new friends easily. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa modifikasi ya. Di sini Nini was able to meet new friends easily. Kita bisa lihat di sini new friends. Nah, apakah easily ini termasuk pada apakah easily ini modify ke friends-nya? Enggak, dia enggak modify ke friends-nya. Tapi easily ini modify kepada kata meet-nya. Jadi dia modify kepada kata kerjanya. Sedangkan friends ini itu dimodify oleh new. Ingat ya, adverb, easily ini kan maksudnya adverb itu bisa memodify adjective, adverb, dan juga kata kerja, tapi nggak bisa modify noun
kayak gitu. Jadi easily ini bukan modify friends, meskipun posisinya di belakangnya friends. Kemudian Tina believes that she could get a better standard of education in school. Di sini ada sebuah modifikasi, yaitu a better standard of education. Nah, kata kerja atau noun-nya itu adalah ini, standard of education ya. Nah, karena dia adalah sebuah noun, maka atau kata benda, maka better ini masuknya adalah adjective karena dia modify noun. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan ini adjective, ini adverb, easy. Kita lihat aja apa yang dimodify. Kalau yang dimodify adalah kata kerja, otomatis dia dia ada kemungkinan untuk menjadi adverb. Tapi kalau semisal yang di modify itulah noun, pasti dia adjective. Kayak gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga membantu dan selamat belajar.